Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan diskusi, kita akan ngobrol santai tentang apa itu mekatronika dan juga elemen-elemen penyusun sistem mekatronika. Nah, ini merupakan bagian dari kuliah pengantar mekatronika dan sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran secara garis besar nanti saat kita belajar mekatronika itu apa yang akan dipelajari. Oke, di belakang saya di sini sudah ada dua gambar. Jadi untuk menjelaskan tentang apa itu mekatronika dan elemen-elemen penyusun sistem mekatronika dengan dua cara yang berbeda. Nah, mari kita lihat bersama. Oke, pertama kita lihat yang ada di sini. Mungkin teman-teman sudah sering melihat dari gambar yang ada di sini. Kalau diperhatikan di tengah yang saya arsir merah ini merupakan sistem mekatronika yang nantinya kita pelajari, gitu ya. Nah, kalau melihat dari gambar yang ada di sini, teman-teman mungkin sudah pernah melihat gambar ini juga di internet, gitu ya. Nah, Anda lihat di sini, mekatronika itu merupakan irisan dari sistem mekanik, sistem elektronik, sistem kendali, dan komputer. Ya, berarti di dalam sistem mekatronika nanti ada sistem mekaniknya, ada sistem elektroniknya, ada sistem kendalinya, dan ada komputer. Tentunya kalau kita belajar irisan antara sistem mekanik dan sistem elektronik, di situ kita belajar namanya elektromekanik. Kalau irisan dari sistem elektronik dan sistem kendali, di sini adalah kendali elektronik, ya, kendali elektronika. Terus saat kita bicara irisan komputer dengan sistem kendali, maka ini kendali digital, jadi kendali berbasis komputer. Karena sebelumnya kendali juga ada yang berbasis elektronik sebelum komputer ditemukan. Nah, kemudian sistem mekanik irisan dengan komputer itu adalah CAD, Computer Aided Design Mekanik. Jadi saat dulu sebelum adanya komputer, untuk menggambar sistem mekanik, maka kita menggambar secara manual. Maka dengan adanya komputer, kita bisa menggunakan software CAD untuk mendesain, untuk menggambar sistem mekanik kita. Nah, sedangkan mekatronik di sini, ini merupakan irisan dari mekanik, elektronik, kendali, dan komputer yang ada di tengah di sini. Irisan, bukan gabungan, ya. Kenapa? Karena tidak semua sistem mekanik dipelajari, tidak semua sistem elektronik dipelajari, sistem kendali tidak semuanya dipelajari, dan sistem komputer tidak semuanya dipelajari. Ya, hanya sebagian dipelajari tergantung dari bidang yang nantinya menjadi fokus dari sistem mekatronik kita. Bisa manufaktur, ya, bisa medis. Jadi manufaktur artinya di sini mekatronik yang diaplikasikan di industri manufaktur. Kemudian kalau medis berarti mekatronik yang diaplikasikan di dunia medis. Nah, otomotif berarti mekatronik yang diaplikasikan di dunia otomotif. Nah, semuanya yang ada di sini tentunya sistem mekanik, komputer, kendali, dan sistem elektronikanya yang dipelajari fokusnya berbeda-beda. Nah, tentunya untuk mekatronik yang ada di program studi mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, kita fokus mekatronika yang diaplikasikan di dunia manufaktur. Ya, jadi sistem mekatronik yang diaplikasikan di industri manufaktur, gitu ya. Jadi gambar yang ada di sini ini menunjukkan apa itu mekatronika. Jadi teman-teman tentunya nanti bisa melihat, ya, kalau di dalam satu alat di situ ada sistem mekaniknya, ada sistem elektroniknya, ada sistem kendalinya, dan sistem kendalinya berbasis komputer digital, maka itu disebut dengan sistem mekatronik. Oke? Nah, apa yang kita gambarkan di sini
ini kita gambarkan dengan cara yang berbeda. Ya, kita gambarkan dengan konsep pengendalian, gitu ya. Karena sebelumnya saat kita mesin itu supaya bisa bekerja, ya, berfungsi, sebuah sistem supaya berfungsi, maka sistem tadi itu harus ada inputnya, harus ada kendalinya, harus ada outputnya. Nah, kemudian sistem input, kendali dan output ini adalah konsep pengendalian yang dimana di situ bisa berbasis komputer digital, bisa juga tidak. Nah, saat kita bicara mekatronik, maka di sini konsep pengendalian di sini adalah berbasis digital. Mari kita lihat konsep pengendalian yang ada di sini. Ya, ini ada input. Di dalam satu sistem itu pasti ada inputnya yang memberikan masukan. Ya, nah input di sini untuk di dalam sistem mekatronik kita, sistem pengendalian mekatronik kita itu bisa berupa tombol ataupun sensor. Ya, jadi nanti kita akan memiliki elemen input itu berupa tombol, bisa berupa sensor. Nah, tombol maupun sensor ini bagian dari sistem elektronik kita. Ya, bagian dari sistem elektronik kita. Kemudian tombol dan sensor yang ada di sini ini memberikan sinyal elektrik ke dalam pengendali kita, ya, ke dalam kendali kita. Nah, kendali kita yang ada di sini ini basisnya adalah kendali. Nah, kendali kita itu bisa secara hardware, jadi menggunakan kabel. Komponen pengendaliannya adalah relay, ya, hardnya relay. Tapi bisa juga secara software, ya. Basis pengendaliannya adalah PLC, komputer. Nah, di sini maka ini adalah di dalam kendali ini ada sistem kendalinya, ada komputernya. Maka di sini elektronik kendali berbasis komputer, ya. Nah, di dalam komputer atau PLC kita, programmable logic control kita, itu nanti ada programnya, bisa berupa logika dan sekuensial tertentu yang ada di sini. Nah, sebelum ada PLC dulu menggunakan relay, ya, berbasis elektronik, itu ya. Di elektrik di sini logika dan sekuensialnya menggunakan kabel. Kalau di sini PLC menggunakan program. Nah, bahasa yang digunakan, ya, untuk pengendalian di sini logika dan sekuensial itu disebut dengan bahasa ladder atau skematik diagram. Oke, nah ini kendali. Terus kemudian ada output, ya, karena ini sinyal listrik, maka output yang bisa, ya, yang bisa dijalankan atau digerakkan atau dikontrol, dikendalikan, ini harus output yang elektrik. Ya, kalau di sini berupa pneumatik, berupa hidrolik, maka di sini butuh interface. Ya, nah, kalau pneumatik hidrolik, maka di sini ada interface-nya itu berupa solenoid valve, gitu ya. Di mana nanti solenoid valve-nya, solenoidnya dialiri listrik, maka valve-nya dia nanti yang akan menggeser sehingga pneumatik dan hidrolik kita akan berfungsi, gitu ya. Nah, kemudian dari output-nya elektrik, motor listrik, pneumatik dan hidrolik di sini ini memberikan sinyal mekanik di sini, ya. Kemudian masuk ke dalam sistem mekanik kita. Nah, di sini lengkap sistem mekanik. Jadi kalau yang ada di sini ini merupakan bagian sistem elektronik kita, ini adalah bagian dari sistem kendali kita, ini bagian dari sistem elektronik kita, terus di sini adalah bagian dari sistem mekanik kita, gitu ya. Sehingga lengkap lagi cara digambarkan dengan cara yang berbeda sistem mekatronik kita, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih detail di sini tadi input ada tombol, ada sensor, ya, kendali ada relay, PLC, ya, di dalamnya ada logika, ada sekuensialnya yang digambarkan dalam bentuk ladder diagram. Outputnya ada elektrik, ada pneumatik, ada hidrolik, ya. Terus kemudian di mekanik kita ada konveyor, ada feeder, ada meja putar, pencekal, pompa, sistem handling, lead screw, bolt screw, rack pinion dan sebagainya. Nah, di sini tentunya ini adalah elemen-elemen,
ya, elemen-elemen penyusun sistem mekatronik kita. Ya, ini adalah elemen untuk sistem input, ada tombol, ada sensor. Maka nanti di dalam sistem saat kita belajar mekatronik, kita akan belajar berbagai jenis macam tombol, karakternya bagaimana, sensor, berbagai jenis macam sensor, karakteristiknya bagaimana, bagaimana cara kita nantinya memilih sensornya, memilih tombolnya yang sesuai dengan sistem kita, gitu ya. Terus kemudian di dalam pengendalian kita akan belajar tentang pengendalian menggunakan relay terlebih dahulu, karena sama-sama nanti menggunakan skematik diagram atau ladder diagram. Kemudian masuk ke pengendalian menggunakan PLC. Ya, jadi nanti kita belajar juga caranya mengendalikan secara logika maupun secara sekuensial. Terus yang ketiga kita akan belajar outputnya. Kita akan belajar elektrik, terutama adalah motor listrik, baik motor DC, motor AC, ya, motor stepper, motor servo. Terus kemudian pneumatik, hidrolik, kita belajar elektroneumatik dan elektrohidrolik, gitu ya. Terus kemudian di dalam sistem mekanik kita belajar juga bagaimana sistem-sistem mekanik kita, elemen-elemen mekanik apa di situ adalah ada conveyor, ada feeder, ada mijal putar, ada pencekam. Nah, kalau ini semuanya nanti kita pelajari, terus kemudian digabungkan, terbentuklah sistem mekatronik. Nah, nanti bagaimana ini dipilih, bagaimana ini disusun, bagaimana ini diprogram, itu sesuai dengan kasus yang nantinya akan kita hadapi. Nah, semua yang ada di industri manufaktur ini semua mesti ada elektroniknya, ada kendalinya, ada output ya, ada elektrik, pneumatik, hidrolik, ada sistem mekaniknya. Nah, maka penting buat kita untuk belajar sistem mekatronik, karena itulah yang sekarang dibutuhkan di industri. Tidak ada mesin atau sistem yang ada di industri hanya mekanik saja, hanya elektronik saja. Mesti merupakan irisan dari sistem mekanik, sistem elektronik, sistem kendali dan komputer. Nah, yang berikutnya juga penting untuk diperhatikan adalah di sini. Saat kita menggambar skematik diagram untuk kontrol yang ada di sini, ini digambarkan dengan menggunakan bahasa simbol, ya, bahasa gambar. Nah, maka di sini input juga harus digambarkan berupa simbol, simbol tombol, simbol sensor dan sebagainya. Terus ini simbol kontak, misalnya kontak normally open, kontak normally close, simbol dari coilnya relay atau simbol dari timer, dari counter, ini semuanya digambarkan dalam bentuk simbol. Terus outputnya, simbol dari motor, dari solenoid, silinder, pneumatik, hidrolik, itu semuanya digambarkan dalam bentuk simbol, gitu ya. Jadi bahasa simbol atau bahasa gambar ini sangat penting. Berarti nanti kita akan belajar di dalam sistem kurikulum mekatronika kita bahasa gambar, gitu ya. Gambar secara gambar mekanik kita belajar, gambar elektronik kita belajar, gambar kendali kita juga belajar, ya. Semuanya menggunakan komputer. Nanti ada software yang tertentu kita pelajari, misalnya untuk mekanik kita menggunakan softwarenya SolidWorks misalnya, gitu ya. Untuk elektronik kita menggunakan Proteus, gitu ya. Untuk kendali kita menggunakan software untuk pengendalian, katakanlah untuk membuat bahasa ladder kita menggunakan, kalau PLC-nya Omron kita menggunakan CX Programmer, gitu ya. Demikian pula untuk pengendalian yang PLC yang lain kita menggunakan bahasa PLC kita yang berbeda. Jadi nanti Anda juga harus belajar tentang memahami standar dari simbol yang nantinya akan digambarkan menggunakan komputer kita. Jadi itulah nantinya yang akan kita pelajari di dalam mekatronika, kurikulum mekatronika di program studi mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, semoga ini memberikan gambaran secara utuh sehingga teman-teman nantinya saat belajar tentang sensor, teman-teman harus tahu, oh sensor nanti ini digunakan di dalam elemen input di dalam sistem mekatronik kita yang merupakan sistem elektronika dan sebagainya. Begitu teman-teman, semoga pengantar ini bermanfaat untuk teman-teman belajar lebih lanjut tentang mekatronika.
Terima kasih.